Ya pemirsa, sampailah kita di segmen penghujung dialog pagi ini. Sebelum kita lanjutkan, ini mungkin ada penelpon yang ingin bergabung. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Iwan. Halo, selamat pagi. Ya, Pak Iwan dari Jakarta. Ya. Baik, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan langsung ke Pak Adrianto dan Pak Yusuf. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Ya, langsung Pak, silakan. Ya, selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Pagi. Saya cuma melihat, saya juga salah satu pemakai ya jasa ini. Ya, silakan lanjut Pak. Oke. Lalu kemudian begini, setelah saya dengarkan apa itu memang secara operasional dia ilegal. Ya, jadi kalau dibilang masalah tarif pasti lebih murah lah. Di mana-mana yang ilegal dengan yang legal pasti kan biaya korporasinya ada ya dan lain-lain. Sebenarnya kalau niat dari tadi saya juga bingung kok bapak-bapak bilang nih nggak tahu di mana lokasinya gini gitu ya. Bagaimana cara nangkepnya? Kalau menurut saya mah gampang. Cara gampang kita telepon aja, dia datang ke kita, tangkap 2-3 orang, bawa ke Polda, beres urusannya. Ya, baik. Ya kan, kita telepon aja, telepon Pak, tolong jemput saya di sini, ya kan? Langsung bawa ke Polda, ini buktinya. Kalau sekarang dibilang barang bukti nggak ada, orang ada kok, gampang itu. Dia ada aplikasinya, ada supirnya, tangkap, beres. Sekarang mau apa enggak Organda bantuin kayak begitu. Bantu kabar reskrim dong, kalau misalnya memang serius kayak begitu. Baik. Karena belum ada kejadian yang memang supirnya itu kan nggak punya kualitas apa-apa, ya kan? Nggak tahu apa dia punya sih apa enggak, ya belum ketahuan ada bahayanya, ya kan? Ya. Siapa yang bisa kontrol itu semua? Kalau menurut saya, tolong dah Pak, kita telepon kan demi kebaikan kita semua. Ya, baik Pak Itu Iwan, aja kita sih. langsung tanyakan ke Pak Yusuf dan juga Pak Adrianto. Ya. Pak Adrianto, ini sepertinya ada usul. Kalau aplikasi ada Grab taksi, ini Grab langsung ya pelaku-pelaku yang ada di dalam taksinya begitu. Iya. Silakan Anda menjawabnya. Ya, memang terus terang DPD Organda Jakarta sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Memang penertiban itu mudah-mudahan akan bisa segera dilakukan. Terus terang pada saat Munas Organda 3 hari yang lalu di Jogja, Munas ke-15, banyak sekali anggota kami yang mempertanyakan akhirnya bagaimana penertiban ini bisa berlangsung, sehingga apakah perlu lagi kasarnya memperoleh izin kalau memang hal-hal ini tidak ditertibkan. Nah, karena mereka sudah ekspansi ke kota-kota lain, kami akan lanjutkan dari DPP tentunya tingkat Organda untuk meneruskan kepada kepolisian bahwa ini bukan hanya terjadi di Jakarta. Mereka sudah terang-terangan beroperasi di kota-kota lain gitu. Baik. Pak Yusuf, ini tanggapannya tadi katanya langsung saja ditangkap di Grab begitu. Seperti apa? Ya mungkin memang kalau secara teorinya sih benar ya Pak, bahwa memang bisa langsung dilaksanakan, dicoba, langsung kalau itu langsung ditangkap, benar. Tapi kalau dari kami sih menghimbau adalah sebelum terjadi kejadian-kejadian seperti ini yang merugikan, apakah merugikan masyarakat, apa melanggar hukum dan semua itu, cobalah para pengusaha di bidang IT aplikasi gitu, kan banyak sekarang ada kawan-kawan dari Gojek gitu ya. Cobalah ikutilah aturan yang ada sehingga nggak perlu ditangkap, nggak perlu ditutup gitu. Kalau mau buat aplikasi untuk suatu bisnis, ya bisnisnya izinnya semua, peraturannya semuanya diikuti dulu, barulah diluncurkan gitu. Mungkin satu hal ini memberikan awareness ya Pak Adrianto bagi customer, bahwa tadi dia mengatakan tarifnya lebih murah, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ini ada poin-poin, mungkin poin yang pelayanannya sehingga tidak merugikan dari customer sendiri. Seperti apa Pak Adrianto? Baik, terima kasih Mbak. Jadi seperti yang tadi saya sempat utarakan, pemerintah mengatur tarif untuk angkutan umum. Ya. Sehingga ada kepastian bagi penggunanya. Nah, bukan kebetulan, memang Uber mencanangkan sistem pentarifan mereka yang bebas. Dalam arti pada saat demand lagi sepi, mereka akan promosi. Promosi kalau perlu free, bahkan free rides yang mereka sering jalankan, sampai dengan berapa kali lipat tarif yang normal diberlakukan pada saat mereka sedang ramai. Nah, ini kan sebenarnya faktor ketidakpastian bagi masyarakat, apalagi berarti menyisihkan para customer yang tidak mempunyai kemampuan lebih kan gitu. Baik. Ini kan kita harus pikirkan baik-baik apakah akan mensupport hal seperti itu, usaha yang mengedepankan siapapun yang punya keuangan lebih itu bisa naik taksinya dia. Ya, karena kan tidak ada batas atas batas bawah dan kita tidak mungkin terlena, kita tidak tahu suatu waktu harganya naik begitu kan. Jadi kalau pada saat lagi rame rush hour gitu,
harganya bisa mahal gitu ya? Ya, mereka tanpa memang disadari ya. menyatakan bahwa mereka menyebutnya surge pricing katanya. Jadi mereka setiap saat bisa berubah tarifnya. Bisa naik setinggi-tingginya, bahkan sampai pernah kejadian di kota Sydney pada itu menjadi gempar karena mereka memberlakukan surge pricing tersebut pada saat sedang terjadi krisis angkutan di sana. Wow. Jadi Baik. sistem mereka memang diciptakan untuk seperti itu. Ya, ya. Pak Yusuf, ini terakhir ini bagaimana upaya ya untuk bisa menertibkan begitu ya aplikasi online yang mungkin tidak bertanggung jawab atau bahkan merugikan? Satu-satunya cara menertibkan adalah mungkin dari Kominfo untuk aplikasi-aplikasi dan kegiatan-kegiatan digital yang masuk ke Indonesia itu mungkin lebih difilter, dan itu sekarang memang sedang dilakukan ya oleh Kominfo, bekerja sama juga dengan Kadin, dengan masyarakat telekomunikasi Indonesia Mastel. Tapi mungkin di sini yang untuk menertibkan adalah bagian penegakan hukum. Polisi di sini. Kalau memang suatu usaha itu melanggar ilegal, ya seperti tadi Bapak Iwan tadi bilang, ya, tangkap saja agar mereka tahu bahwa tidak bisa semena-mena. Karena sekarang tuh kami itu merasa dilecehkan sebagai negara yang memiliki kedaulatan hukum, memiliki hukum, itu kok kayaknya bebas aja gitu. Kayaknya semua orang, apalagi di bisnis digital online yang tidak ada batas, itu bisa beroperasi di Indonesia, karena Indonesia pasar yang sangat menggiurkan, tanpa ada aturan yang mereka harus ikuti. Baik, Gitu. baik. Ini terakhir ada closing statement, silakan Pak Dianto. Ya, kami sangat berharap dari pihak pemerintah dan kepolisian yang sebagai mitra organda tentunya akan sangat melindungi badan umum yang mengikuti peraturan tentunya dan para customer-nya. Karena Uber ini bukan hanya di Indonesia bermasalah, tapi di negara berkembang, negara-negara maju pun mereka sudah dilarang. Bahkan di negaranya asal pun mereka sedang bermasalah dengan hukum gitu. Sesuai sama namanya ya Pak, di Uber-Uber Di begitu. Uber-Uber bukan ya? Baik, terima kasih telah hadir di dialog kita pagi ini, Pak Yusuf, Pak Adrianto. Demikian dialog kita pagi ini pemirsa. Rangkaian informasi lainnya akan hadir sesaat lagi setelah jeda.